Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-hikmatus sadisatu wal khamsun, hikmah ke-56. Husnul a'mali nata'iju husnil ahwali wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzali. Nah, bagusnya amal itu adalah konsekuensi atau natijah dari bagusnya ahwal. Dan bagusnya ahwal itu disebabkan oleh menetapnya makom yang hinggap di dalam hati. Nah ini ini untuk menjawab pertanyaan murid, orang yang ingin kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya amal kita itu bagus ya. Jadi seorang sufi itu sudah bukan membahas tentang banyaknya ibadah, karena itu sudah mereka miliki ya. Jadi kalau kita mah amalnya banyaknya belum punya. Jadi kalau orang-orang kayak kita itu bagaimana memperbanyak amal ya, dari tadinya tidak punya menjadi punya. Nah kalau para sufi itu sudah meningkat, jadi sudah bukan meningkatkan kuantitas tapi meningkatkan kualitas. Dari pedagang kaki lima jadi dagang di hotel bintang 5 gitu. Di pedagang kaki lima yang jajan ratusan, bisa ribuan tapi untung sedikit. Di bintang 5 itu yang jajan puluhan tapi untung banyak. Ini naik kelas begitu. Nah, bagaimana supaya mendapatkan bagusnya amal? Kata Ibnu Athaillah, bagusnya amal itu tergantung kepada bagusnya ahwal, bagusnya keadaan hati. Jadi kalau misalkan hatinya lagi bagus, ngaji nage rajin waji. Itu mulai. Jadi itu kan gara-gara ahwal ya. Gara-gara keadaan hati itu sedang tidak sama seperti biasanya, maka amal pun tidak akan sama seperti biasanya. Ya, itu mah badai galau ya, badai semangat. Pokoknya ada sesuatu lah gitu di dalam hati, ada perubahan yang tidak sebagaimana biasanya. Nah, apa yang menyebabkan berubahnya hati? Yang menyebabkan berubahnya hati itu adanya sesuatu yang masuk ke dalamnya. Nah, tatkala ada sesuatu masuk ke dalam hati, maka ahwal hati berubah, maka amal pun jadi berubah. Nah, jadi bagusnya amal itu tergantung ahwal itu tergantung apa yang masuk ke dalam hati. Disebutkan oleh Imam Asy-Syarqawi ya. Husnul a'mali bi khuluwiha mimma yu'awwiquha 'anil qabuli minar riya'i wa ghairihi wa huduril qalbi ma'allahi fi hali fi'aliha wa adam istighalihi bi ghairihi minal waswasis syaitaniyah. Jadi bagusnya amal itu bagaimana? Bagusnya amal itu misalkan ya diantaranya itu kosong dari riya dan yang selainnya, yang mana bisa menghancurkan atau bisa mengurangi nilainya perbuatan itu. Jadi amal apabila dia itu dibarengi dengan sesuatu yang lain selain menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka itu amal yang tidak berkelas. Itu amal yang murahan, tidak disebut amal yang bagus. Nah, amal yang bagus ini harus kosong dari riya dan harus hadir Allah di dalam qalbunya. Nah, dan pula tidak boleh ada masuk ke dalamnya itu waswasatus syaiton. Waswasah syaiton itu tidak boleh masuk. Jadi orang dari malas beramal jadi rajin beramal. Nah, rajin beramal ini motivasinya banyak ya. Kadang karena malu oleh lingkungan, ada riya tuh di situ. Kadang karena ingin imbalan,
baik dari makhluk atau dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk perkara-perkara yang bisa merusak bagusnya keimanan. Bagusnya apa? Amal. Nah, bagusnya amal ini kalau ingin bersih dari kotoran-kotorannya dan ingin hadir Allah di dalam amalannya, itu akan tergantung kepada bagus ahwalnya. Al-qaimatu bil qulubi minaz zuhdi fid dunya wal ikhlas lillahi bi ay yaqsuda bi amalihi ubudiyatahu lillahi ta'ala lali talabi hazzin ajilin wala thawabin ajilin. Jadi tergantung ahwal yang menetap pada kolbu, yaitu ahwal seperti apa? Ahwal seperti zuhud pada dunia, ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah itu misalkan dengan amalnya hanya bermaksud ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menginginkan keuntungan yang cepat, yaitu keuntungan duniawi, atau keinginan akhirat. Itu pun harus dihilangkan dari seorang murid, itu tidak boleh ada. Nah, jadi itu bagus ahwal namanya. Jadi tatkala kita beramal kemudian hati kita dalam keadaan zuhud, tidak melihat sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu ahwalnya sedang bagus. Ahwalnya sedang bagus tuh. Itu gak terganggu dengan apapun. Nah, bagaimana bisa keluar ahwal yang bagus? Minat tahaqquk fi maqamatil inzal. Ai fil maqamatil lati tanzilu fi qulubil arifin wa hiya ma'arifun ilahiyatun yuriduhallahu ta'ala 'alal qulubi takunu sababan fi tarkid da'wa wa adamil iltifati ila jannatin aw harabin min narin. Jadi itu karena Allah Subhanahu wa taala itu kadang ya menyimpan rasa di dalam kolbu, tidak butuh kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini datangnya ahwal seperti ini bukan gimana ya? Datangnya ahwal seperti ini itu di luar prediksi kita. Makanya suka bilang ujug-ujug rajin ya, kan suka begitu ya. Kok tiba-tiba jadi apa? Jadi rajin, kok tiba-tiba ada perubahan yang drastis itu. Nah, itu gara-gara apa-apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala disimpankan ke dalam kolbu. Tiba-tiba hidup ini merasa tidak seindah dahulu kala begitu. Ternyata tiba-tiba dunia ini tidak semanis yang pernah dirasakan. Tiba-tiba ada datang ahwal seperti itu ke dalam kolbu, yang mana menjadikan dunia itu udah nggak suka begitu. Ya, jangankan dunia, akhirat pun nggak suka. Bukan nggak percaya tapi nggak suka. Ya, ketidaksukaan itu. Nah, nanti bisa dicek ya, keinginan seperti ini bisa dicek apakah itu sahihah atau tidak, benar atau tidak. Jadi kalau misalkan kita memang sudah tidak terperdaya oleh akhirat, dalam pengertian kita ini sudah tidak menginginkan surga dan sudah tidak takut kepada neraka, itu pasti di dunia tidak ada ketakutan dan tidak ada keinginan. Karena akhirat ini lebih mulia daripada dunia. Jadi siksa akhirat, penderitaan akhirat, dia itu lebih menderita daripada penderitaan dunia. Dan kenikmatan akhirat ini pun lebih mulia daripada kenikmatan dunia. Maka ciri orang yang sudah tidak menginginkan akhirat, itu tidak menginginkan dunia sama sekali. Ada orang itu tidak menginginkan dunia, tapi akhirat mau. Ya, itu misalkan seperti orang-orang yang rajin ibadahnya, rajin sedekahnya. Itu kan makanya kenapa dia rajin sedekah, berarti dia kan sudah tidak memikirkan kenikmatan dunia kan. Ini sebetulnya saya bisa jajan bakso nih, jeung si emang-emang nah iya. Tapi lebih baik saya bikinkan masjid begitu. Nah, ini kan orang berarti sudah berpaling dari nikmat dunia. Apakah dia berpaling kepada nikmat akhirat? Kalau misalkan dia tatkala berbuat seperti itu, kemudian dia berpikir ini akan langgeng. Kalau saya jajankan bakso ini habis. Kalau saya bikinkan masjid ini langgeng, maka saya bikin dibelanjakan uang ini untuk membangun masjid. Ini dia berarti ingin akhirat dan dia sudah bisa meninggalkan dunia. Nah, ada lebih daripada itu, yaitu tatkala dia itu punya uang, berkata seperti ini, memang pantasnya uang ini dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akan membelanjakan uang ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau seperti itu sudah tanda-tanda dia sudah tidak menginginkan akhirat. Jangankan dunia, akhirat pun ditinggalkan. Nah, yang makom tertipu itu dia mengatakan saya sholat bukan karena ingin surga, saya sholat bukan karena takut neraka. Tapi dunia masih suka. Ya, itu mah tertipu, itu mah makom tertipu itu mah. Saya mah dah sholatnya bukan karena akhirat dah bukan. Ya akhirat kumaha Allah weh ya. Terus kalau dikasih uang mau apa? Saya mau beli mobil baru aja.
Itu mah orang tertipu itu mah, ya. Tertipu itu. Makanya makom tasawuf itu makom yang paling sulit untuk diverifikasi. Begitu. Jadi kadang-kadang kita itu mengaku bahwa kita tidak mengejar akhirat. Kita ini beribadah bukan karena surga, bukan pula takut karena neraka. Tapi tatkala dunia masih suka, itu bohong. Begitu. Ya, karena tingkatannya itu hilangkan dunia dulu menuju akhirat. Nah, setelah menghilangkan dunia menuju akhirat, baru akhirat ditinggalkan juga. Nah, itu baru orang tahakkuk di dalam dakwanya, di dalam pengakuannya. Kemudian fa innal murida idza hasala lahu dzalika raqaba maulahu biqalbihi fala yaqsudu bi amalihi ghairahu. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menyimpan perkara-perkara di dalam hati yang susah menceritakannya, susah karena ini bukan masalah apa yang dibicarakan, tapi ini masalah apa yang dirasa begitu. Tiba-tiba ada rasa yang menjadikan dunia ini sirna begitu. Dunia ini tidak berarti, tidak berharga. Dan tiba-tiba ada suatu kejadian, apapunlah kejadiannya itu yang membekas di dalam hati sehingga menjadikan pikiran akhirat itu tidak berharga juga. Nah, ini akhwal seperti ini akan menjadikan dia itu zuhud. Nah, dari zuhud akan menjadikan bagusnya amal. Nah, maka apabila seperti itu, si hamba ini dia sudah mendekatkan diri kepada Allah dengan qalbunya. Fala yaqsudu bi'ilmihi ghairahu, maka bi'amalihi ghairahu, maka dia tidak akan bermaksud selain Allah dengan amalnya. Jadi kita membicarakan ya dekat dengan Allah. Kita kan belajar di dalam ilmu tauhid ya, bahwa yang namanya Allah itu tidak bertempat. Beda dengan Wahabi yang mengatakan Allah itu ada di atas. Nah, problem tatkala seseorang meyakini bahwa Allah itu di atas, problemnya itu makin atas dia posisinya, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensi berpikirnya begini, mana yang lebih dekat kepada Allah? Orang yang sholat di Masjidil Haram atau orang yang di atas pesawat? Kalau Allah di atas pesawat kan? Ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya saya itu husnuzon, orang-orang yang cita-citanya mau jadi astronot itu orang-orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pikirannya memang mujassimah begitu. Nah, adapun kita yang benar ya, tauhid yang benar, maksud yang benar itu yang sesuai dengan kenyataan. Allah itu tidak bertempat. Nah, tatkala Allah tidak bertempat, maka maksud muraqabah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan mendekatkan secara jarak. Makanya sebetulnya ya, mana yang lebih bagus, sholat di Mekah atau sholat di musola atau di kamar? Yang lebih bagus sholat di mana? Di Mekah, di musola apa di kamar? Nggak ada urusan sebetulnya. Urusannya itu kolbu. Ya, dia sholat di Mekah tapi kolbunya tidak salim. Ya, banyak ria segala macam misalkan begitu. Dia sholat di Mekah, baru aja takbiratul ihram, sholat bersama Syekh Sudais. Status. Itu nggak ada harganya. Ya, meskipun sholatnya di mana? Di Mekah. Sebetulnya karena kenapa? Karena bukan karena tempat. Cuman ya ria di Mekah sama ria di kamar kayaknya bagusan ria di Mekah. Ya kalau misalkan satu makom begitu ya, satu makom. Ini makom ria, ini makom ria. Ini rianya di dalam kamar, ini rianya di Mekah. Ya masih mending ria di Mekah lah kayaknya. Ya daripada di kamar sendirian, lagi sholat sendirian. Sama sholat di belakang saya sudah kan beda tuh ya. Kayaknya di Mekah tuh lebih bagus ria aja daripada ria di dalam kamar. Cuman ikhlas di dalam kamar sama ikhlas di Mekah ya mungkin bagusan ikhlas di Mekah kalau sama-sama. Jadi akhirnya tempat itu dia hanya murojih saja. Tatkala dua perkara ini sama, mana yang lebih mulia, baru tempat dipakai. Tapi kalau dari awal ahwalnya sudah berbeda, tempat itu tidak berpengaruh begitu. Ya, karena yang namanya mendekatkan diri kepada Allah itu bukan dengan lokasi, bukan dengan posisi, tapi dengan kolbu. Nah, semakin kan kalau sampai tujuan itu kan tidak ada sekat ya. Kalau kita sudah sampai tujuan itu kayak kalau misalkan kita mau ke Surabaya, sekatnya masih banyak tuh. Tasik, Ciamis, Banjar, mana itu? Purwokerto, Purwokerto, Jogja, wah kan masih banyak sekat kan? Makin banyak sekat, makin jauh kita dari perkara itu. Jadi
makin banyak selain Surabaya, maka makin jauh kita dari Surabaya. Nah, kemudian kita mendekat nih. Akhirnya dikikis satu-satu tuh kan. Selain Surabaya dikikis satu-satu terus sampai Jombang, baru plak Surabaya. Tatkala kita di Surabaya, selain Surabaya ini sudah tidak ada. Karena kita sudah nempel di situ. Nah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan catatan tidak ada selain Allah di dalam kolbu. Jadi makin banyak selain Allahnya di dalam kolbu, makin jauh dengan Allah itu. Makin tidak ada selain Allah di dalam kolbu, maka itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka suka disebut usul, suka disebut sampai. Gitu. Jadi orang usul itu, orang sampai itu bagaimana? Orang sampai itu yang di dalam kolbunya udah nggak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang usul. Nah, kalau sudah tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, terus hidupnya bakal dipakai apa? Ibadah, Quran. Karena nggak ada lagi urusan yang lain begitu. Ya cuman memang di dalam kenyataannya nanti orang-orang bakal mikir macam-macam. Makanya kita mah nggak usah peduli sama omongan orang begitu ya. Karena yang namanya ibadah itu kan banyak jenisnya. Ya, kerja ya juga ibadah. Kemudian bersilaturahim juga dia itu apa? Ibadah. Kalau kita bersilaturahim, orang-orang melihatnya kita piknik misalkan begitu. Ya urusan orang kan itu mah. Nah, cuman kalau misalkan di dalam hati memang sudah tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan sehari-harinya itu akan penuh dengan ibadah. Ibadah itu bukan sholat terus gitu, enggak gitu juga. Ya, cuman setiap perbuatan yang dia laksanakan, core-nya itu bakal lillah. Karena di dalam hatinya sudah tidak ada selain Allah. Nah, kalau di dalam hatinya masih ada mobil BYD ya. Kejar setoran kan akhirnya. Kejar setoran akhirnya. Waduh, kapan nih saya punya mobil baru begitu. Akhirnya kan semuanya juga untuk itu. Kerjanya untuk itu, sholatnya untuk itu, ya, puasanya untuk itu, sholawatnya untuk itu. Katanya kan kalau mau barang baru kita sholawatin aja gitu ya. Nah, sholawatnya juga untuk itu. Tapi kalau sudah tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala, untuk apa perbuatan sehari-harinya? Akan untuk Allah. Itulah orang wusul, sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hasala dzalika takhlusul amalu mimma yuwaqqi'uhu min anil qabul. Wa hadhihi hikmatu kadalil lima qablaha. Nah, hikmah ini sebagai dalil kepada yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu berkata apa? Maqalla amalun baruzam min qalbin zahidin wala kathura amalun baruzam min qalbin raghibin. Kemarin begitu ya. Tidaklah bisa disebut sedikit amal yang timbul dari kolbu yang zuhud, tidak pula bisa disebut banyak amal yang timbul dari kolbu yang rakus, yang tamak. Nah, itu kan kemarin. Nah, ini seperti dalilnya. Karena bagusnya amal itu natijah dari ahwal. Begitu, dari bagusnya ahwal. Nah, sekarang kita masuk ke hikmah 57. La tatrukiz dzikra li adami huduri qalbika ma'allahi fihi li'anna ghaflataka an wujuhi dzikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrih. Fa'asa yarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqazatin. Wa min dzikrin ma'a wujudi yaqazatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin min ma'a ghaibatin amma siwal madhkuri wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Kata Ibnu Athaillah begini. Jangan sampai kamu itu meninggalkan zikir karena hatimu tidak hadir di dalamnya. Karena hatimu tidak hadir beserta Allah di dalamnya. Nah, itu dulu ya nasihatnya apa? Nasihatnya itu jangan sampai kamu meninggalkan zikir karena kamu merasa kamu itu tidak bisa khusyuk di dalam zikir. Begitulah kira-kiranya. Nah, kalau saya mah nggak suka pakai zikir, pakainya ngaji, sukanya itu. Jadi karena thariqahnya Sufyah itu kan wirid ya, wirid. Nah, kalau thariqahnya kita itu zikir itu ngaji. Karena zikir itu ingat. Nah, ingat itu ada madhkurnya, ada yang diingatnya. Jadi yang diingatnya itu bisa apa? Bisa fikih yang diingatnya itu. Bisa tajwid yang diingatnya itu. Bisa bisa tauhid, bisa balaghah dan lain sebagainya. Itu zikir juga namanya. Makanya suka ada perkataan tolabul ilmi itu jihad. Tolabul ilmi itu jihad, mencari ilmu itu jihad. Karena dia harus berangkat kan, kemudian harus meluangkan waktu, mengeluarkan harta dan lain sebagainya. Itu jihad tuh, mencari ilmu itu. Kalau ilmunya sudah dapat, kita ulang-ulang. Mengulang-ulangnya itu zikir. Mengulang-ulangnya itu zikir. Jadi jangan begini zikir. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu bagus buat siapa? Buat orang yang udah tahu nahwu shorof. Kalau orang yang belum tahu nahwu shorof, mah zikirna itu fa'ala yafalu fa'lan, fa'ala yafalu fa'lan, fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Begitu. If'ala taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Itu zikirnya itu sampai hafal ya. Was-was wisu tawasfusan.
Ada was-wasan. Bahwa wus-wusan. Halo. Nah itu terus diulang-ulang. Itu zikirnya. Nah orang-orang itu suka mengatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah, bahwa zikir yang paling utama itu la ilaha illallah. Tapi untuk santri zikir sorof itu lebih utama daripada la ilaha illallah. Ya. Bayangkan ya kalau misalkan afdhalul dzikri la ilaha illallah ini dipakai di semua makom. Tatkala si santri disuruh belajar nahwu sama sorof, disuruh ngapalin jurumiyah sama disuruh ngapalin tasrifan, si santri ngomong kayak gini, Pak, saya mah nggak mau baca selain la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu adalah afdhalul dzikri. Maka keutamaan saya membaca la ilaha illallah itu lebih bagus daripada membaca nahwu sorof. Itu kira-kira bakal jadi ulama nggak orang kayak gitu? Nggak bakal jadi ulama. Ya. Jadi zikir itu maknanya luas. Kita jangan terjebak sama torikoh-torikoh yang sempit begitu, yang tidak memakai ilmu di situ. Jadi saya lebih suka pakai ilmu di sini. Jadi dalam pengertian apa? Jangan sampai engkau itu meninggalkan zikir dalam pengertian meninggalkan belajar. Hanya karena kamu tidak merasa kamu itu hadir dengan Allah tatkala kamu sedang belajar. Dalam pengertian, kalau buat saya begitu ya, dalam pengertian begini. Apabila kamu itu merasa ngaji itu nggak ada gunanya. Ngaji itu ngaji bodoh. Anger bodoh wing mah begitu. Ya ngaji nggak paham. Nggak ngaji ya sama-sama nggak paham. Nah begitu harusnya pikirnya mending ngaji. Jangan mending nggak ngaji, sama-sama aja nggak ada natijahnya begitu. Jangan sampai ditinggalkan begitu. Nah, li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikri. Karena ghaflah engkau dalam keadaan zikir, an wujudi dzikri. Karena ghaflah engkau dari adanya zikir itu lebih parah daripada ghaflahnya engkau tatkala sedang berzikir. Bodohnya kamu tanpa dibarengi ngaji itu lebih parah daripada bodohnya kamu disertai dengan ngaji. Gitu. Bodoh nggak ngaji itu lebih parah daripada bodoh yang ngaji. Nah itu. Ya, jadi kalau misalkan Ustaz, saya mah nggak ngerti-ngerti. Ya biarin, biarin, dipacu aja terus begitu. Ya, karena ghaflah ini apa? Ghaflah ini kan lupa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ghaflah ini lupa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, gini ya, kalau kita lagi ngaji fikih, terus ditanya, yang membatalkan wudhu ada berapa? Yang membatalkan wudhu 1. Apa aja tuh? Sok aja sebutin aja. Kalau siapa? Atau gampang terus sebutin aja, kentut, pipis gitu ya. Ya kan batalkan wudhu, kentut, pipis, terus tidur dalam keadaan berbaring, terus bersentuhan kulit, ya, bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang sudah balik dan lain sebagainya. Itu kan perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Padahal yang membatalkan wudhu itu cuma satu hakikatnya itu. Cuman Allah yang membatalkan wudhu itu. Iya, yang menjadikan batal wudhu kita itu siapa? Allah doang. Jadi tatkala kita bersentuhan kulit, kan kita punya wudhu nih ya. Tatkala bersentuhan kulit kan di diri kita jadi ada hadas tuh. Nah, hadas yang menciptakan hadas di dalam diri kita itu Allah. Bukan bersentuhan kulit. Iya, makanya ilmu fikih itu cabang dari tauhid. Coba kata tauhid, yang menciptakan perkara yang baru siapa? Allah. Yang menciptakan perkara dari tidak ada menjadi ada siapa? Allah. Ini orang kalau dia itu suci punya hadas nggak? Nggak punya hadas kan? Kalau dia bersentuhan kulit dengan perempuan jadi punya hadas nggak? Jadi hadas itu sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Berarti yang nyiptain hadas siapa? Allah. Kamu tuh bilang yang membuat batal wudhu itu bersentuhan kulit itu sudah murtad. Kalau pada hakikatnya begitu. Ya, kalau kata ilmu tauhid yang galak tuh udah kayak gitu. Cuman kapan? Apakah kita setiap ngaji fikih kita itu ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak ingat. Ya kalau misalkan ngobrolin yang membatalkan wudhu bersentuhan kulit ya bersentuhan kulit. Yang membatalkan wudhu itu kentut ya kentut begitu. Padahal yang membatalkan wudhu itu hakikatnya siapa? Allah. Itu ciri bahwa Allah itu menghilangkan kesucian begitu dari diri kita. Nah, sebetulnya kalau nggak ghaflah,
Semua ngaji itu ke Allah. Kalau tidak, ghaflah. Cuman kita masuk ke ghaflah. Ya. Kalau tatkala ngaji sorof aja yang diingatnya. Ngaji fikih aja gitu. Ya. Lupa. Iya, sama Allahnya lupa tuh. Ya, yang mensucikan badan dari hadas apa? 1 wudu, 2 tayamum, kan begitu? Ya. Mandi kan? Itu. Nah, itu padahal yang mensucikan diri kita siapa? Allah, padahal bukan mandi. Nah, terus kapan kita ingat tuh waktu ngaji fikih sama hal itu? Gak ingat, ghaflah. Jangan sampai kamu itu berhenti dari ngaji gara-gara kamu itu ghaflah sama Allah. Karena kamu ngaji, karena tatkala kamu ghaflah dan tidak ngaji, itu lebih parah daripada kamu ghaflah tatkala sedang ngaji. Dan sebetulnya itu bukan itikad tapi ghaflah. Cirinya itikad sama ghaflah itu apa? Cirinya begini ya. Kalau tatkala misalkan saya mengatakan kayak tadi nih, sebetulnya yang membatalkan wudu itu Allah. Bukan kentut dan lain sebagainya. Langsung nerima enggak? Kita langsung nerima enggak? Langsung nerima kan? Karena kita pun tahu cuma nyapoho gitu. Kita langsung nerima. Iya bener, ghaflah kita itu. Nah beda kalau misalkan beda dengan sebelum adanya itikad itu. Dulu misalkan Ustaz masa obat enggak menyembuhkan. Kan kita harus ikhtiar. Kalau Allah sudah menyembuhkan di dalam obat. Nah itu mah bukan ghaflah, itu mah kafir. Itu bukan ghaflah, tapi tatkala sudah dijelaskan, oh iya, sudah nerima sekarang wadanat bil af'al. Semua yang terjadi, yang mengadakan perkara yang tadinya tidak ada menjadi ada, dan sebaliknya, itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita suka lupa. Misalkan seperti tatkala membahas fikih tadi. Yang membatalkan wudu, 1, kentut, 2, buang air besar, 3, cuman 1 yang membatalkan wudu mah. Apa Ustaz? Allah. Oh iya, itu mah ghaflah. Ya, itu bedanya tuh. Itu mah ghaflah. Nah, itu orang-orang ghaflah. Kalau misalkan orang-orang yang tidak ghaflah, tatkala dikatakan seperti itu, mereka melawan. Ustaz mah ada aja. Enggak, yang membatalkan wudu itu 4. Ya, 1 2 3 4 Nah, itu mah berarti bukan ghaflah, itu mah kafir. Ya, ini ada kisah nih. Siapa namanya ya? Abu Yazid Al-Bustami kalau nggak salah. Beliau itu kan nggak punya kerjaan, Waji. Cuman itu makom kewaliannya itu tinggi beliau itu. Ya jadi biasalah sholat suka jadi imam, suka ngajar dan sebagainya. Tapi beliau itu nggak punya kerjaan. Selesai sholat, beliau itu bermakmum ke seorang imam. Abu Yazid bermakmum. Nah selesai sholat, si imamnya ngelihat di belakang ada Abu Yazid. Disamperin sama imamnya itu. Yazid, saya mau nanya sama kamu itu. Nanya apa? Kamu itu kan nggak kerja ya? Kamu dapat makan dari mana? Dapat rezeki dari mana? Oh, kata Yazid, sebentar ya. Saya mau sholat dulu. Setelah sholat baru saya jawab. Loh, kamu mau sholat apa? Ya saya mau qodok sholat zuhur saya. Kenapa dikodok? Karena sholat saya tidak sah. Kenapa nggak sah? Karena saya bermakmum sama orang yang tidak percaya bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Maka harus nanya dulu dari mana datangnya rezeki. Padahal sampai kayak gitu tuh. Ya. Ini orang hudur, Allah Subhanahu wa taala hadir di dalam kalbunya. Nah, jadi yang bertanya itu nggak tahu ghaflah, nggak beriman begitu. Cuman kok sampai nanya segala macam dari mana datangnya rezeki? Rezeki dari Allah begitu. Ya. Nah, jadi itu dulu yang pertama. Jangan sampai kamu itu meninggalkan zikir kalau di sini. Kalau saya memaknai zikir itu apa? Ta'lim, ya, ngaji, belajar. Nah, hanya karena kamu itu merasa ghaflah tatkala kamu sedang ngaji. Kenapa? Karena ghaflahmu tatkala sedang belajar itu lebih bagus daripada ghaflahmu tatkala tidak ada belajar. Fa'asa ayyarfa'akam min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqazatin. Maka bisa jadi suatu ketika itu nanti Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatmu yang tadinya ngaji sambil ghaflah jadi ngaji sambil sadar. Nah, wujudi hudurin ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal madhkur. Dan bisa jadi kalau misalkan kamu itu sudah belajar dalam keadaan belajar dan tidak ghaflah kepada Allah, akhirnya kamu diberi fana oleh Allah Subhanahu wa taala wa madzalika 'ala Allahi bi'azizin, dan itu tidaklah sulit untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita melihat makom kita seperti ini, kapan kita itu bisa sampai derajat sufi yang paling tinggi?
Kapan kita itu bisa sampai derajat fana tuh? Gitu. Itu nggak tahu. Dikasih kalau ada gini Pak Haji ya, katanya. Nah betul, kalau Allah berkehendak katanya tuh, kalau kita ingin expert di dalam satu bidang, habiskan 1000 jam di dalam bidang itu. Jadi kalau misalkan Wah Haji nih mau jago main biola, ya pokoknya 1000 jam itu main biola aja terus. Ya 1000 jam. Misalkan kalau sehari 10 jam, berarti satu bulan tuh 300 ya. Berarti 3 bulan. 3 bulan istiqomah, satu hari 10 jam begitu. Itu apa, latihan biola terus. Nah, itu katanya bakal expert. Tapi ada tapinya. Itu dengan qayyid jangan bermain dengan pola yang sama. Tapi polanya harus berbeda. Harus berganti pola. Ya kalau misalkan 1000 jam cuman ngok ngek terus aja ngok ngek, enggak bakalan bisa. Itu harus beda pola. Belajar kuncinya dulu, setelah belajar kuncinya belajar gesekannya, setelah belajar gesekannya itu apalagi lah saya nggak ngerti ya. Di biola itu. Nah, itu kalau seperti itu ada peningkatan di dalam di dalam belajarnya, itu biasanya jadi expert di dalam bidang itu. Nah, buat jadi sufi level tinggi kita itu butuh berapa ribu jam? Nah, kalau sejauh pembacaan saya ya, karena tadi kan 1000 jam itu harus dikoyit dengan jangan bermain dengan pola yang sama. Kita itu orang-orang yang dari hari ke hari itu polanya sama. Jadi mau dikasih 10 tahun, mau dikasih 100 tahun, mau dikasih 1000 tahun, kalau pola hidupnya kayak gini mah gak bakalan sampai-sampai. Gak bakalan sampai-sampai karena pola hidupnya itu sama. Mudah terdistraksi, mudah terganggu. Ya, ada gangguan sedikit ngaji libur. Ada gangguan sedikit ibadah dikurangin begitu. Nah kita mah kayak gitu. Ya apanya polanya itu seperti itu kita mah. Kurang ya istiqomah. Makanya kalau kayak gini terus, kapan mau bisa fananya? Kapan mau jadi ahli tauhidnya kapan itu? Kalau ada gangguan sedikit goplah. Tapi kalau kamu terus ada di dalam jalan itu, bisa jadi oleh Allah Subhanahu wa taala kamu dihantarkan kepada makom tertinggi, karena untuk Allah itu enggak susah begitu. Makanya yang penting tadi istiqomahnya yang penting lah. Ya, istiqomahnya nanti dari istiqomah dikasih hudur, dari hudur dikasih fana begitu. Kira-kiranya. Dan jangan menganggap sulit perkataan ini. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa madzalika 'alallahi bi'azizin, dan itu untuk Allah tidaklah sulit, enggak susah. Qala Asy'arqawi yarhamuhullah, la tatruk ayyuhal murid adz-dzikra bal lazimhu wadawim alaihi fa innahu aqrabut turuq ila Allah taala wa alamatun ala wujudi wilayati. Jadi duhai murid, janganlah kamu itu meninggalkan zikir, yang mana zikir itu tadi kalau buat saya belajar ya. Janganlah kamu itu meninggalkan belajar. Karena belajar itu mengingat diantaranya. Tapi lazimilah olehmu belajar itu dan dawamlah padanya, istiqomahlah. Ya, yang penting istiqomah. Kalau misalkan mau seminggu sekali, jangan ada libur. Gitu kalau mau seminggu sekali. Kalau mau seminggu dua kali, jangan ada libur begitu. Istiqomah. Kalau libur kodok. Kalau libur kodok, enggak usah kodok nih ya. Harus dikodok. Itu jalan istiqomah itu seperti itu. Jalan istiqomah itu. Misalkan memang enggak bisa harus harus libur ya. Minggunya libur. Berarti Seninnya ngaji begitu. Nah, Seninnya ngaji berarti Seninnya libur, berarti Selasanya ngaji. Harus dikodok, harus dihitung itu. Hutang saya sama Allah ini. Harus dihitung kalau mau istiqomah, kalau mau istiqomah. Dan lazimilah itu dan dawamlah atasnya, fa innahu aqrabut turuq ila Allah taala, karena itu adalah jalan, maksudnya istiqomah itu adalah jalan paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tatkala seseorang ini berusaha ingin istiqomah, cobain aja. Cobaannya makin banyak. Tatkala mau istiqomah. Ya, mau istiqomah. Saya mau istiqomah. So, waktunya kamu itu waktunya kamu itu melaksanakan apa yang kamu mau istiqomah di dalamnya, ujian tuh pasti datang terus. Karena itu cobaan. Bener nggak kamu itu mau
mau istiqomah. Begitu. Makanya kalau misalkan mau niat istiqomah jangan sering-sering, karena makin dekat ya jarak istiqomah. Misalkan jarak istiqomah itu begini nih. Saya mau istiqomah 1 hari belajar 10 jam. Misalkan ya. Itu akhirnya kamu gak bakal bisa belajar. Akhirnya itu. Kenapa? Karena bakal terus ada gangguan tuh. Nah kalau misalkan seminggu sekali, nanti seminggu sekalinya ini digangguannya. Seminggu sekalinya ini. Ya kalau sebulan sekali, itu sebulan sekalinya ini yang jadi gangguannya itu. Makanya kata Rasulullah SAW itu amal yang sedikit tapi dia istiqomah lebih dicintai daripada amal yang banyak tapi dia itu hanya temporary, hanya sementara, begitu, hanya sekali, itu lebih disukai. Nah, ilallahi ta'ala wa alamatun ala wujudi wilayatihi, dan istiqomah itu adalah tanda dari kewalian. Tanda dari kewalian. Saya tuh kemarin sempat salut sama orang di dalam komentar itu. Ada orang berkata seperti ini, saya semenjak tahun 64 sampai sekarang belum pernah meninggalkan pertandingan Real Madrid bareng sekalipun. Istiqomah bareng sekalipun, gak pernah ninggalin. Ya, pokoknya ada Real Madrid pasti ditonton. Kan saya jadi terpacu. Tolong. Dari tahun 64, bayangin udah berapa tahun tuh? 50 tahun ya? 50 tahun, 60 tahun. 60 tahun. 60 tahun gak pernah ketinggalan pertandingan Real Madrid barang sekalipun. Kurang istiqomah kuma eta jigana pamajikan anak geringnya diantep. Saya mau nonton Real Madrid. Ya. Saya kan jadi terpacu nih. Tolong. Nah, ini di dalam ibadah, coba bayangkan ya, kalau misalkan suatu waktu nih kita pernah mengatakan seperti ini. Saya ini sejak 40 tahun pengajian hari Sabtu gak pernah libur sama sekali. Coba bakal bisa gak keluar tuh dari apa? Dari lisan kita tuh. Saya ini semenjak 20 tahun ini majelis malam minggu gak pernah ketinggalan, gak pernah libur. Kalaupun libur ya dikodok. Kalaupun libur ya dikodok. Coba ini kalau misalkan bisa sampai kayak gitu ya, keluar, itu ciri kewalian tuh. Kenapa? Karena bayangkan di dalam span 20 tahun itu, apa yang dia korbankan untuk mengistiqomahkan diri di dalam ngaji hari Sabtu. Ya. Iba kado kodo. Cari ke kado kodo. Itu. Cari ke kado kodo yo. Coba hari Sabtu itu nanti misalkan ya ada tetangganya yang nikah. Ya, dia sempat ini mah bisa ditamadaan. Ngaji mah mau ditamadaan. Coba, ya ini ada saudaranya anu dan anu. Ini berapa ujian yang dia lewatkan untuk mengistiqomahkan itu. Nah makanya istiqomah itu walaupun 1 minggu sekali, kayak Real Madrid tadi kan, ya seminggu 2 kali paling banyak. Itu selama 60 tahun tidak pernah meninggalkan pertandingan Real Madrid barang sekalipun. Masya Allah. Orang kita makan ngaji, 3 bulan pertama. Wah, 3 bulan pertama kan itu udah dicicil. Kan, Masya Allah. Nah, faman wafaqa lidzikri u'tiya mansyur al-wilayah. Maka barang siapa yang dia diberi taufik untuk zikir, untuk ingat, untuk belajar, maka dia akan diberi apa? Kewalian. Fala tatrukhu, maka janganlah engkau sampai meninggalkannya. Li adami hudurika ay huduri qalbika ma'allahi fihi bi an kana mustaghilan bil waswasi syaitaniyah wal aghradi dunyawiyah. Dan ghaflataka an wujudi dzikrihi dan tatrukahu asyaddu min ghaflatikal hasilah fi wujudi dzikrihi li anna tarka dzikri fihi ba'da bu'dun 'anillahi bil qalbi wal lisani bi khilafi dzikri fa innaka an ba'adta anhu bi qalbika fa anta qaribun bil lisanik fa alayka an tadhkurallaha bihi wa in kana qalbuka ghafilan halal dzikri. Jadi dia di dalam zikir, atau dalam hal ini saya lebih suka membicarakan belajar. Dalam hal belajar itu kamu dalam keadaan belajar duduk ya, meskipun nanti pikiran kemana-mana kan. Ustaz, saya mah nggak bisa konsentrasi. Kalau nih ya, kamu itu duduk meskipun nggak konsentrasi itu lebih bagus ya, daripada kamu itu nggak sama sekali berada di majelis itu. Ya. Majelis yang paling bagus itu kan majelis tauhid, udah majelis yang paling bagus. Kamu duduk di majelis tauhid meskipun pikiranmu itu banyak pikiran kemana-mana. Ya, udah pokoknya mau Ustaz, ayeuna namanya sing tereh ngajina.
Kalau sekarang ngaji 2 jam langsung beres, udah saya banyak urusan. Dan waktu ngaji seperti itu pikiranmu kemana-mana, itu lebih bagus daripada kamu nggak ngaji begitu. Ya, ini kan kalau lagi, dah gitu, dah itu jangan kayak gitu. Lebih lagi kemana-mana, saya mah nggak ngaji, takut apa? Nggak fokus. Lah kalau bisa jadi justru ya datangnya futuh itu dalam keadaan seperti itu. Jadi pertolongan Allah itu kadang-kadang datangnya itu tatkala kita memaksakan diri. Ya udahlah. Ini meskipun saya lagi banyak apa? Lagi banyak pikiran, udah pokoknya mengaji aja. Pas duduk caang langsung ngerti apa yang diomongin. Bener itu kadang-kadang terjadi tuh. Lagi kayak gitu. Ya, solusi kita mau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, karena dalam keadaan kamu ghaflah, tapi kamu kan hadir begitu, setidaknya dengan badanmu. Kalau di dalam zikir dengan lisanmu, kalau di dalam zikir itu, kalau di dalam taklim berarti dengan badanmu. Setidaknya kamu hadir untuk mengingat Allah begitu, meskipun nggak ingat-ingat. Nah, ayyurqika min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin 'anil maula ila dzikrin ma'a wujudi yaqazatin tayaqqaza lima yunasibu hadratuhu subhanahu minal adabi wa alamil istighali anhu bi ghairihi. Nah, karena bisa jadi di tengah-tengah kamu lagi belajar, kemudian tiba-tiba diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi futuh. Wa man dzakara wa min dzikrin ma'a wujudi yaqazatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin bi ayyi yudkhilal qalba bi ayyi yadkhulul qalba hadratur rabbi wa fayuraqibuhu hala dzikrihi wa la yaqulu anhu. Wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madhkuri wa wallahu bi ayyafna hatta 'anil dzikri fayasiru yakhruju min dzikri min ghairi qasdin wa hina idzin yakunul haqqul lisanuhu alladzi bihi yantuqu. Nah, kadang-kadang dikasih fana. Ya ini mah fana mah sebetulnya di dalam taklim juga ada ya, wilayah fana itu. Itu kalau misalkan udah apa ya? Ya susah lah ngobrolin sama. Jadi di dalam zikir ya fana itu ada. Ya, di dalam taklim pun fana itu ada. Jadi kadang-kadang karena istiqomahnya itulah dikasih futuhat, dikasih naik derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil ma'alim wal maraqi la yarifu haqiqataha illa salikun tuh wijdanan wal ulama imanan wa tasdiqan. Dan ma'alim dan maraqi ini tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali orang yang memang berjalan. Ya, Ustaz, memang kalau istiqomah selama 20 tahun ngaji bakal gimana? Ya udah kamu istiqomah aja, nanti juga kerasa sendiri. Gitu. Jadi memang gak bisa bukan ditarget, hasilnya nggak bakal bisa diceritakan. Hasilnya tidak akan bisa diceritakan. Memang kalau misalkan istiqomah Ustaz bakal gimana? Ya cobain aja. Begitu. Ini mah bukan perkara yang rasakan. Ini mah bukan perkara yang bisa diceritakan. Makanya tidak akan ada yang tahu hakikatnya kecuali orang-orang yang memang suluk, yang memang berjalan di situ begitu. Fa iyyaka wat takdzib bi syai'in min dzalika fatahluka ma'al halikin walam makanal muridu rubbama yastab'idul wusula ila dzalika nahahu bi qoulihi wa ma dzalika 'ala Allah bi azizin annahu qadirun 'ala kulli syai'in. Nah, maka janganlah kamu itu menganggap itu adalah suatu hal yang jauh sekali begitu ya, dalam pengertian ieu mah jika-jingana wadul ya. Jika-jingana wadul ya. Sekarang kan gini aja ya, kalau misalkan ya Pak Haji, Bu Haji nih, atau misalkan Syarifah nih, Latifah atau kakak misalkan mau istiqomah ngaji, ya kaliannya bisa, sayanya kan belum tentu. Iya kan? Jadi kan sebetulnya kan urusan seperti ini bukan urusan yang bisa diprediksi, dalam pengertian selama bisa begitu. Ya, selama bisa, kenapa kita harus meninggalkan begitu? Ya. Jadi kan bukan hanya urusan yang kita bisa berjalan sendiri dalam hal itu kan, enggak juga. Saya tuh kadang-kadang begini ya. Orang kayak ngelihat ke jamaah itu. Cek orang tanya, mumpung orang bisa kene. Iya kan, mumpung saya sehat. Mumpung sehat, ada waktu luang begitu. Ya, belum dipanggil sama yang berkuasa. Ini mumpung masih bisa, kenapa enggak dimanfaatin gitu. Ya, nanti kalau saya sudah terkenal Said Foda, udah susah, udah sibuk. Begitu, udah susah, udah sibuk.
Ini mumpung masih ada waktu. Ya sayanya juga begitu ya. Andanya pun kan begitu. Masih ada waktu, masih ada kesehatan. Kenapa harus ditinggalkan begitu? Nah ini perkara yang sebetulnya ya PR kita semua. Jadi kalau di dalam taklim itu istiqomah tidak bisa satu pihak. Harus semua pihak. Harus semua pihak. Kalau yang istiqomahnya gurunya doang, ustaznya doang, itu masuk majelis gak ada orang. Tapi istiqomah, mau apa? Mau ngapain? Ya, masuk majelis kosong, cuma ada jagong. Nah, ini ada Mustami yang istiqomah kamera nih. Iya, terus sekarang muridnya yang mau istiqomah kan, gurunya nggak bisa. Ya, udah masuk politik gurunya kan. Udah mau udah nyalon jadi suami kedua. Salah. Nyalon punya istri kedua gitu. Ya ini kan udah nggak bener gitu ya, udah nggak bisa juga. Makanya harus apa? Harus seiring, sejalan seirama begitu. Nah, Ustaz susah tuh ini pada harus istiqomahnya. Harus susah kan? Susah Ustaz ini mah. Jangan bilang susah begitu. Karena kalau sama Allah Subhanahu wa taala dikasih, ya bakal dikasih. Gitu. Tidak ada yang sulit untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetap buat Allah jangan ada yang sulit. Di dalam hal adat kita harus mengusahakan begitu. Fa'al muridil alqiyamu bil asbabi. Tuh, maka seorang murid itu harus apa? Ya, kalau kata kita ikhtiar lah begitu. Ikhtiar teh alqiyamu bil asbab. Mengusahakan sebab-sebabnya. Apa yang menjadi sebab kepada kewalian? Istiqomah. Apa yang menjadi sebab kepada kecerdasan? Belajar. Ya, itu sebab-sebabnya. Nah, nanti wa minallahi al-wusuli wa raf'ul hijabi, dan milik Allah lah apa? Wusul, menyampaikan dan mengangkat hijab. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada. Nah, itu. Ya. Jadi kalau yang paling utama itu di dalam suluk itu istiqomahnya itu. Yang paling apa? Yang paling penting yang utamanya istiqomahnya. Bukan banyaknya. Tapi istiqomahnya. Apalagi ya banyak istiqomah, itu lebih bagus lagi. Cuman kalau misalkan disuruh milih sedikit tapi istiqomah, banyak tapi enggak, kita lebih memilih sedikit tapi istiqomah begitu. Daripada banyak tapi enggak. Kalau disuruh milih banyak nggak istiqomah sama banyak istiqomah, ya banyak istiqomah. Susah tuh. Susah. Ada pertanyaan? Pasti. Dan ujiannya ya di situ. Ya, ujiannya di situ. Cek urang tanya, mun rek kawinkeun ulah keur urang keur ngaji. Kan kita kan begitu ya. Kalau mau apa? Kalau istiqomah itu kita kawinkeun urang keur ngaji. Justru itu kan ujiannya. Iya kan? Di situ ujiannya itu. Ya, kemarin aja mau ketemu saya info yang tadinya mau ikut, banyak yang nggak bisa ikut. Ya kan memang di situ ujiannya kan. Memang di situ ujiannya. Memang mau mana yang mau kamu ambil. Terus kalau misalkan ngikut sama acara dia sendiri, apa yang masuk ke dalam hatinya pasti nggak enak sama saudaranya, nggak enak sama tetangganya misalkan. Nah itu gara-garanya itu. Ya udah gugur dari perhelatan medan perang. Udah gugur itu mah. Begitu. Ya. Nah, makanya saya kemarin bilang kan sama teteh, saya mah mau ada ikut, mau ada ikut, nggak ada ikut, saya mah naik motor. Udah mau berangkat aja sendiri, saya mau ada yang ikut kayak mau enggak kayak saya mau berangkat begitu. Ya. Naik motor gak bisa, udah bertekad. Udah bertekad. Ya, kalau misalkan enggak itu saya nggak bakalan sampai di sini, nggak bakalan sampai. Itu dari 10 tahun yang lalu belajar itu penuh dengan keringat dan darah. Ya. Cuman kalau darah mah majaz. Asacan pernah kacatrok keur ngaji gitu ya. Asacan pernah keur ngaji kacatrok. Oh, sampai iya, itu banyak kisahnya, banyak perjuangan. Itu dulu ya. Ya nanti kita ngobrol di belakang saja. Biar enggak ada kamera, mudah-mudahan orang sudah dihambutan Allah Subhanahu wa taala. Pada tutup doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.